lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air serta ibu dan bapak hadirin jamaah Masjid Al-A'zam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar ibu, sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi manusia yang bersih tanpa dosa, kayaumin waladas ummuhu, bagaikan seorang bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Amin ya rabbal. Para ibu, tidak ada kita yang hidup di dunia ini yang tidak diberikan ujian oleh Allah. Betul apa betul? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti diberikan ujian. Apa maksud Allah memberikan ujian? Tentunya ketika Allah akan mengangkat derajat seseorang, idza ahaballahu 'abdan ibtalahu bil bala. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah uji hamba itu dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Ibu, semangat masih ya? Kita pun pernah merasakan ditimpa musibah dan ujian, betul? Maka kita turut empati dengan saudara-saudara kita yang ditimpa banjir di Bekasi, di wilayah Jakarta dan Bekasi. Tentunya ini adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan tidaklah ada ujian itu yang Allah timpakan, ujian Allah itu yang Allah berikan, kecuali pasti ada hikmahnya. Betul bu? Maka Allah berikan solusi. Jawabannya wabasyiris sabirin. Kalau kita diberikan ujian, ditimpa musibah, Allah berikan solusinya, yaitu bersabar. Bu, apa tadi judulnya? Bersabar. Sabar itu bukan berarti diam, tetapi sabar itu al-khuruj minal masyaqqat. Ada upaya kita untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ibu, ini lagi puasa Ramadan. Berat apa berat? Ditambah lagi saudara kita ditimpa musibah, betul? Sedang berat-beratnya puasa di bulan Ramadan, tiba-tiba musibah datang. Ujian bertubi-tubi. Itu pun terjadi pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pernah nggak lagi nggak enak, nggak punya duit, anak sakit, suami nggak pulang-pulang? Pernah? Itu ujian apa musibah? Anak sakit, belum bayar sekolah, suami nggak pulang-pulang, itu musibah apa ujian? Anggap saja itu sebagai ujian. Pemirsa Damai Indonesia yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW pun diberikan ujian karena beliau itu manusia biasa. Al-a'radul basyariyah, beliau pun manusia biasa sama dengan kita. Maka kalau kita diuji oleh Allah, Rasul pun pasti diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Perhatikan, kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj di mana Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Apa sebabnya? Sebabnya karena Rasulullah Muhammad diberikan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Apa ujiannya? Perhatikan, sejak lahir Rasulullah Muhammad sudah menjadi anak yatim, tidak punya ayah. Berat nggak anak yatim? Berat. Yang kedua, Rasulullah Muhammad usia 15 hari dipisahkan dari ibundanya, dibawa ke Bani Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Usia 5 tahun Rasulullah Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Usia 6 tahun ibundanya Aminah pun meninggal dunia. Nggak punya bapak, nggak punya
yatim. Masya Allah, sedih apa sedih? Berat ujiannya. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun Abdul Muttalibnya pun meninggal dunia. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya kakek. Diasuh oleh kakeknya Abu Talib. Usia Rasulullah Muhammad 50 tahun. Ketika menikah dengan seorang wanita namanya Khadijah. Berjuang berdakwah. Saat itu perjuangan Rasulullah Muhammad sedang berat-beratnya. Diuji oleh Allah, dimusuhin, dicaci maki. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad sedang beribadah, selalu diganggu peribadatannya. Dan Rasulullah Muhammad didukung oleh dua manusia ini. Ada Abu Talib pamannya dan ada Khadijah istrinya. Hadirin, di tahun yang sama, pamannya Abu Talib meninggal dunia. Dan istrinya pun Khadijah meninggal dunia. Hati siapa yang tidak bersedih? Hati siapa yang tidak menangis? Sejak lahir menjadi yatim. 6 tahun ibundanya meninggal dunia. 8 tahun kakeknya meninggal. Ketika berdakwah diembargo, diboikot, dimusuhi oleh mereka kafir-kafir Quraisy. Rasulullah Muhammad masih diuji oleh Allah dengan ujian terberat. Apa ujiannya? Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Ibu, betapa beratnya seorang suami. Rasulullah Muhammad ditinggal wafat oleh istrinya. Karena biasanya yang mati duluan itu suaminya dulu apa bininya dulu? Oh, suami dulu. Ibu bapak, berat Rasulullah Muhammad menangis. Allah tegur, Allah tegur. Maka kita yang terkena musibah jangan menangis. Allah tegur. Khususnya kita orang-orang yang beriman terus bersyukur kepada Allah. Boleh jadi ujian yang kita rasakan ini mungkin berat, tetapi sesungguhnya masih ada yang lebih berat lagi. Lalu Allah perjalankan Rasulullah Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Sidratil Muntaha, mendapatkan solusi. Perhatikan, Bu. Rasul mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, diembargo, dimusuhi, mau diancam. Rasulullah Muhammad diberikan solusi oleh Allah. Apa solusinya? Diperintahkan melakukan ibadah salat 5. Maka menghadapi ujian ini Allah katakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah tolong kepada Allah dari masalah-masalah yang kita hadapi dengan sabar dan solat. Sabar itu berat apa enteng? Berat. Solat itu berat apa enteng? Kata siapa sabar berat? Kata Allah. Kata siapa solat itu berat? Kata Allah. Maka mintalah kepada Allah dengan sabar dan solat agar kita menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah membuka di segmen 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Dan ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Azam, Tangerang, Banten. Dengan tema yang sangat menarik yaitu hikmah di balik ujian dan musibah datang bersamaan. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Satu senandung nasyid yang dibawakan oleh Cantika Arum demi masa yang dipopulerkan oleh Raihan ya. Masya Allah, ini pas banget ya dengan tema yang pada kesempatan siang hari sore hari ini, yaitu ketika banyak saudara-saudara kita yang ada di Bekasi khususnya sedang tertimpa musibah banjir. Nah, untuk memetik hikmah dan juga untuk bersabar. Ini saya tertarik apa yang antum sampaikan tadi. Bersabar bukan hanya diam dan berdoa, namun ada action di situ. Nah, mungkin bisa dijuwentahkan lagi berkaitan dengan tersebut, Yai. Baik, itu kan firman Allah ya. Wabasyiris sabirin. Jadi Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang ditimpa musibah, ditimpa bencana. Allah memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya itu wabasyiris sabirin. Gembirakanlah mereka dengan sabar. Nah, sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu al-khuruj minal masyaqqat. Ada upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sabar itu bukan berarti cuma diam, duduk, menyerah, pasrah, tidak.
Boleh tetapi kesini lagi ya? ada Oke. upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sepelik apapun masalah yang kita hadapi, Ya. jikalau kita bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah itu, insya Allah pasti Allah berikan solusi dan jawabannya. Demikian. Iya. Namun terkadang apa yang terjadi saat ini mungkin mudah bagi kita Ya. ketika kita tidak mengalami musibah secara langsung ya. Kita mengatakan kepada yang terkena atau tertimpa musibah, sabar, sabar. Tapi mereka nih ya, Ya. yang sedang tertimpa musibah, wah kalian sih enak gitu. Nah ini bagaimana menyikapi hal-hal ini Yai? Iya, musibah kebanjiran itu saya pernah mengalami dan Oh, Masya Allah. mengalami sendiri beberapa kitab-kitab saya dan Bupet itu Habis semua ya? habis, ya, Oh. terbawa banjir. Saat itu di mana Yai? Di kejadian? Kembangan, di Kembangan. Al-Wasilah, di pesantren kami di Al-Wasilah. Masya Itu terjadi banjir dan sampai sekarang masih suka banjir. Jadi boleh jadi kita berkata gampang ketika kita berucap sabar, sabar, sabar. Dan itu satu-satunya solusi yang Tuhan berikan. Bahwa watawassaw bil haqqi. Itu di dalam surat Al-Asr itu Ya. berwasiat tentang kesabaran dan berwasiat tentang kebenaran itu yang dianjurkan oleh Tuhan. Watawassaw itu ada ulama juga mengatakan bahwa watawassaw itu bukan hanya berarti saling memberikan nasihat, tetapi saling mencintai. Maka Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk memunculkan rasa dan sifat sosial kita. Agar kita bisa merasakan dengan puasa Ramadan kita tidak makan dan tidak minum, agar kita juga bisa merasakan bagaimana yang kawan-kawan dan saudara-saudara kita rasakan. Mereka tidak makan bukan karena mereka tidak mampu dan memang betul-betul tidak ada, sehingga memunculkan sifat sosial kita dan ini ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, Mas Sofyan. Mungkin tidak mudah ya ketika seseorang itu harus menghadapi musibah di tengah-tengah saat melakukan ibadah puasa. Baik. Bagi kita yang tidak terkena musibah mungkin aman begitu menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Namun ini mungkin sedikit motivasi dari Kiai Wahab bagaimana saudara-saudara kita di Bekasi yang sedang mengalami musibah namun juga menjalankan puasa. Baik. Bagaimana ya motivasinya? Iya, saya beberapa kali diinformasikan oleh kawan-kawan, Pak Kiai ini boleh nggak nih kita kena banjir, boleh nggak puasa? Terserah Nah, itu. ente aja itu. Jikalau kamu mau puasa kuat, alhamdulillah. Tidak kuat, ya pun tidak masalah. Kalau memang kita harus tidak berpuasa, tetapi nanti dikodok, wajib membayar kodok. Mas Sofyan begini, bahwa Rasulullah Muhammad SAW, Boleh ke tengah sedikit, ya, oke. Rasulullah Muhammad SAW itu pun diberikan ujian oleh Allah terberat di bulan Ramadan. Masya Allah. Tahun Hijriah kedua, Rasulullah Muhammad mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Ramadan pertama setelah 15 tahun, Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul di Mekah 13 tahun, baru sampai di Madinah 2 tahun, turun perintah puasa Ramadan. Tidak selama melakukan ibadah puasa Ramadan, turun lagi perintah dari Allah, berjihad. Berjihad. Saat itu Sehingga perang terjadi Badar, perang ya? Badar. Perang Badar. Tanggal ya. 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Nah, hikmah apa yang kita bisa ambil ketika di bulan Ramadan kita diberikan ujian oleh Allah? Kita ibaratkan sajalah. Mudah-mudahan ujian ini mampu membersihkan dosa-dosa kita dan tentunya lebih meningkatkan lagi keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman dari anak-anak band, ada yang, mohon maaf, ada yang saudara-saudaranya tertimpa musibah, termasuk terkena banjir di Bekasi mungkin? Oke, mudah-mudahan teman-teman semua saudara-saudara diberikan kesabaran ya. Baik, ini nanti kita akan sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Solmed berkaitan dengan subtemanya yaitu membedakan bagaimana ujian, musibah dan juga azab. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Solmed. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segenap para ustadz dan ustadzah, pimpinan majelis taklim serta ketua DKM, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah beserta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, senantiasa kita berharap dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan, memberikan keamanan, kenyamanan, dan kebaikan untuk kita semua, terkhusus bangsa dan Republik Indonesia tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kalimat istirja yang menunjukkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak punya hak apa-apa di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita bisa nikmati hari ini, apa yang bisa kita pakai hari ini, sejatinya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu saat cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ketika pemiliknya mengambil, maka kita tidak punya hak untuk marah. Kita tidak punya hak untuk melawan. Kita tidak punya hak untuk membangkang. Karena sejatinya apa yang kita nikmati, yang kita rasakan semua milik Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan rumah kita, jangankan motor kita, jangankan harta kita, jangankan mobil kita, diri kita sendiri akan kembali kepada sang penciptanya, sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita harus sadar, kita harus yakin bahwa kita bukan siapa-siapa di bumi ini. Kita adalah makhluk yang diciptakan, lalu diberikan fasilitas yang dipinjamkan oleh sang pemilik. Jadi kalau ada barang dititipin, ada sesuatu yang dititipin sama kita, kalau yang nitipin ngambil boleh nggak? Ibu dititipin motor, ya, tiba-tiba motornya diminta sama pemilik, kasih nggak? Apa ibu ngelawan? Lu udah kelamaan naruh di sini, gue udah rawat, gue udah servis, anak gue udah demen, laki gue udah pakai ngojek lagi, pakai lu mau ambil, ah lu nyebelin lu. Kira-kira kita ngomong gitu kita lepas tuh, kita kasih tuh. Kenapa kita kasih? Karena yang minta yang punya. Itu yang pertama. Artinya apa? Supaya hati kita, rasa kita saat menghadapi cobaan, ujian, musibah ini, yang pertama ridho. Walaupun kita mencintai sesuatu, walaupun sudah senang dengan sesuatu yang dititipi itu, kalau diambil oleh pemiliknya, kita ridho. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semua yang hari ini, kemarin diberikan oleh Allah musibah, bencana, diberikan hati yang ridho. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ujian untuk kita semua. Apakah musibah ini hanya milik mereka yang rumahnya kena banjir, yang kena longsor, yang hancur dihantam oleh air dan tanah, atau musibah ini juga menjadi musibah buat kita yang masih bisa duduk, masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, masih bisa menikmati ngabuburit, masih bisa menikmati seblak, masih bisa menikmati kolak entar sore, walaupun biji salak. Atau hanya milik mereka yang saat ini terkena banjir? Ayo. Musibah ini akan menjadi besar dan berat,
lebih berat daripada mereka yang rumahnya dihantam banjir, dihantam longsor. Ketika kita yang masih bisa tertawa, masih bisa menikmati bercanda dengan keluarga, duduk manis nyaman dengan anak istri, teman dan sahabat, tapi tidak peduli kepada penderitaan mereka. Kenapa itu musibah besar? Karena termasuk bukan umat yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih guru kita Ustaz Solmed yang telah melengkapi di segmen kedua ini bagaimana membedakan ujian, musibah dan juga azab. Lalu bagaimana kita memetik hikmah daripada musibah yang kita alami. Nah pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan perdalam materi yang sangat menarik ini dalam sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah pemirsa, sore hari ini kita bersama-sama mengambil hikmah dan juga memetik hikmah bagaimana ujian dan musibah ketika datang bersamaan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Bekasi, Jawa Barat yang sedang ditimpa musibah. Nah di segmen ketiga ini pemirsa, saya akan buka interaktif dengan para jamaah yang di sini untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilakan dulu Ibu Titi. Ibu Titi boleh berdiri? Nah ini yang terjauh, saya boleh geser ke sini terlebih dahulu Ibu Titi. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Titi? Alhamdulillah. Ibu Titi, ngomong-ngomong ada saudara nggak yang di Bekasi yang sedang terkena musibah banjir ini? Ada, tapi alhamdulillah beliau semuanya selamat, aman-aman saja. Oh gitu, di Bekasi mana itu Bu? Di Bekasi apa itu ya, Cakung-Cakung ya. Oh, oke, tapi masih aman ya Bu ya? Aman alhamdulillah. Alhamdulillah masih aman. Ibu bisa sedikit saya ingin mengambil perkataan dari Ibu berkaitan dengan musibah yang sekarang menimpa saudara-saudara kita di Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana Ibu melihatnya? Ya, saya sangat merasakan apalagi sekarang momennya bulan suci Ramadan. Betul. Itu sesuatu yang sangat berat. Ujian yang sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini adalah tamparan untuk kita semua, khususnya orang-orang yang beriman. Semoga ini menjadi pembelajaran dan introspeksi diri. Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana rasa syukur kita yang selama ini Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Masya Allah, ini quotes yang sangat menarik, tamparan dan juga introspeksi bagi kita, khususnya bagi orang beriman ketika kita meyakini bahwa ini adalah ujian, ini justru introspeksi apakah kita, jangan-jangan kita kurang mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu ya, Masya Allah. Silakan Ibu boleh mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Fadal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Zainal, Ketua BKMT Kota Tangerang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Solmed. Beliau adalah, saya udah lama. Saya. Oh ya udah Ustadz Solmed dulu deh yang jawab. Kita berjumpa. Masya Allah. Udah sama sih warnanya, biru putih ya kan. Iya. Kayak janjian ya. Iya. BKMT emang begitu. BKMT ya. Se-Indonesia, Ustadz. Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, selama ini kita mungkin tahu musibah demi musibah itu terjadi di Indonesia hampir menyeluruh. Apakah ini tamparan untuk kita semua? Terus sejauh mana kita menyikapinya? Dan adakah tentunya sebagai pendakwah, sebagai para ustazah, para kiai gitu, untuk lebih mengimpokan atau mengamalkan amalan apa untuk kita kerjakan agar musibah demi musibah yang terjadi saat ini agak sedikit meredah gitu. Semoga kita semua mungkin diberikan kesabaran dan keikhlasan sesuai tadi yang dikatakan oleh Ustadz Solmed bahwa semua adalah milik Allah. Ketika Allah mengambil kita harus ikhlas dan sabar. Baik. Semoga ini tidak terjadi ke depannya. Amin. Dan gimana solusinya Ustadz Solmed? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Ibu Titi. Nah Ustadz Solmed nih, karena yang disuruh jawab dulu Ustadz Solmed. Boleh mendekat ke Ibu Titi. Ini bikin saya punya PR ya buat jawab. Ada 2 pertanyaan loh Ustadz. Iya. Yang pertama apa tadi?
Yang pertama, apakah ini suatu tamparan Ya. dan juga peringatan dari Allah? Yang kedua, adakah amalan atau doa sehingga musibah ini paling tidak sedikit meredah begitu ya, Bu Titi? Silakan. Baik, jangan sampai nanti kita protes lagi nih sama Allah. Kita udah sholat nih, kita udah puasa nih, kita udah beriman nih, kita udah baca Quran nih, kita udah banyak melakukan kebaikan. Kenapa datang lagi nih musibah? Kenapa turun lagi nih bencana? Kenapa datang lagi nih ujian? Asyaddul bala al-anbiya. Ini yang pertama kita mesti ingat. Seberat-beratnya musibah, ujian itu dirasakan oleh para nabi. Kurang beriman apa? Para nabi. Kurang bertakwa apa? Para nabi. Iman takwa mereka sempurna. Tapi lihat ujiannya. Ada yang difitnah, ada yang dicaci, ada yang diuji oleh istri, ada yang diuji oleh anak, ada yang diuji oleh paman, ada yang diuji oleh masyarakatnya, ada yang dikejar-kejar, bahkan ada yang sampai dibunuh, dipotong, terbelah menjadi dua. Itu kan jadi ujian, cobaan bukan cuman bagi nabi, tapi juga bagi keluarganya. Maka yang pertama, mudah-mudahan ustazah, mudah-mudahan Pak, musibah yang ada di Indonesia semoga liraf'id darajah. Allah ingin angkat derajat kita semua. Amin. Sebab orang yang mendapatkan musibah bencana itu, kalau dia sabar, sabarnya mengundang pahala bi ghairi hisab, unlimited, nggak terbatas. Musibah yang datang nggak bikin dia dapat pahala karena musibahnya bukan kerjaan dia. Emang ibu ada nyari musibah? Atau orang Betawi lo nyari koreng aja lo. Tahu-tahu datang aja tuh banjir, hujan gede, siapa yang bisa nyegah? Datangnya musibah itu tidak mengundang pahala, tapi sabar kita itu yang mengundang pahala. Bahkan di dalam tafsir Jalalain bukan cuman begitu. Sekalipun seseorang dia tidak bersabar atas musibahnya, musibah yang datang jadi penggugur dosa. Bayangin dah. Dia sabar dapat dua. Satu, apa tadi? Pahalanya unlimited. Plus dosanya diampunin. Tapi kalau dia kurang sabar, Allah nggak tinggalin begitu aja kebaikan atas musibah yang didapat. Sekurang-kurangnya dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Kelihatannya sepele, rumah hancur, cuman buat dosa diampunin. Rumah roboh, cuman buat dapetin pahala. Motor hanyut, cuman buat dosa diampunin. Kelihatannya remeh, tapi di akhirat Anda mau punya duit 100 juta triliun lagi. Wah, udah pernah lihat belum tuh 100 juta triliun? Gak sama sih ngomong doang. Itu tidak akan mampu menebus dosa. Jangankan 1,5 juga gak bisa. Bayangin deh. Sekarang kalau kita marah ngambek, motor hilang ya, tahu dah dosa gue emang hilang. Masa gara-gara cuman buat dosa hilang doang motor sampai hanyut. Nanti di akhirat Anda kalau punya duit triliunan, nih andai itu sesuatu yang nggak mungkin. Ya. Tapi kita coba untuk meramu masa depan Ya. sebagai bahan pelajaran hari ini. Baik. Andai Anda nanti punya duit 100.000 triliun lagi, Nah. itu nggak bisa nebus dosa walaupun cuman 1. Jangankan 1,
setengah juga agak, seprepet juga agak. Baik. Jadi buat orang-orang soleh, Ya. orang-orang yang mampu melihat Rahman Rahimnya Allah, bisa jadi ustazah musibah yang datang adalah tanda mahabbah cintanya Allah kepada kita semua. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal. Liraf'id darajat ya Ustaz Salmat ya. Masya Allah. Bukan suatu pahala yang, bukan musibah yang mendatangkan pahala, namun kesabaran kita lah yang justru mendatangkan pahala. Itu dari disampaikan guru kita Ustaz Salmat. Berikutnya saya ke Ibu Widya. Ibu Widya mana ini? Saya bergeser agak ke sini sedikit. Boleh berdiri Ibu? Oke, ada di belakang. Silakan Ibu Widya. Ibu Widya, kalau boleh tahu ada saudaranya di sana yang terkena juga musibah banjir, Bu? Enggak ada sih, ada teman-teman aja, teman seangkatan. Alhamdulillah. Tapi syukur alhamdulillah kalau begitu. aman mereka. Baik. Boleh langsung diajukan pertanyaan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Widya dari Akhlakul Karimah, Format Akhlakul Karimah. Pertanyaan saya sebenarnya tidak jauh beda dengan Ibu Ustadzah Titi tadi, yaitu bagaimana caranya atau kiat-kiat kita kalau dikasih musibah atau cobaan itu, ujian itu, bisa kita legowo, bisa sabar, bisa menerima gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya musibah, ujian dan azab? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Haji Abdul Wahab untuk menjawabnya. Boleh bersama saya di sini. Mungkin Baik. dijawab dulu untuk pertanyaan kedua ya. Iya ya. Bagaimana perbedaan antara musibah, ujian dan juga azab? Baik. Semua yang hidup itu tadi saya katakan pasti kita diberikan ujian. Apa bedanya musibah, ujian, dan azab? Azab itu berarti siksa. Azab itu berarti siksa yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir. Mereka yang tidak beriman kepada Allah disebut dengan azab. Kalau musibah, ma asaba min musibah illa biidnillah. Tidak ada sebuah musibah itu datang kecuali dengan izin Allah. Dan Allah berikan solusi, jaga keimanan, karena musibah itu Allah turunkan juga untuk mengoreksi keimanan kita agar kita bermuhasabah, agar kita berbenah diri. Apakah ada yang salah pada diri kita? Apakah ada yang kurang tepat pada diri kita? Apakah kita terlalu banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat sehingga Allah menurunkan musibah itu? Kata Allah, bagi yang beriman ini menjadi koreksi agar terus meningkatkan keimanan dengan sabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian? Ujian yang terakhir, ujian itu tadi dikatakan bahwa semua nabi diuji. Nabi Yusuf diuji, Nabi Ibrahim diuji. Dan ujian yang Allah berikan itu, idza ahaballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah itu untuk mengetes, untuk mengetahui kadar cinta seorang hamba. Apakah betul dia cinta benar-benar kepadaku, kata Allah, ataukah cintanya cinta gombal? Kayak orang Tangerang. Kan banyak cinta gombal tuh ya, rayuan gombal. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb, aku ini cinta kepadamu. Kata Nabi Ibrahim sampai dapat julukan Khalilullah. Khalilullah itu berarti manusia yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Perhatikan. Maka disebut dengan Al-Khalil, orang yang cintanya mendarah daging kepada Allah. Tidak ada cinta yang lain di dalam hatinya kecuali cintanya untuk Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka ketika Allah uji, wahai Ibrahim, sembelih Ismail anakmu. Dilakukan apa enggak? Dilakukan, menunjukkan bahwa aku cintanya hanya kepada engkau ya Allah, aku enggak cinta kepada anakku. Terkadang kita kebalik, sama anak takut, betul? Sama anak lebih beranian anaknya daripada emaknya, betul Bu ya? Itu juga ujian tuh Bu, itu ujian. Ada juga yang istrinya berani sama suaminya, ada enggak? Itu ujian. Ujian apa musibah tuh? Oh dua-duanya, ujian juga musibah juga. Nah, jadi yang namanya ujian itu setiap kita dipuji. Lalu Nabi Ibrahim berkata, jangankan cintaku kepada anakku ya Allah, tidak mampu mengalahkan cintaku kepada engkau ya Allah. Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu. Biwadin ghairi dzar'in, bahasa Quran. Ini ujiannya. Di sebuah lembah yang padang pasir tandus kering kerontang.
yang sekarang menjadi kota Mekah. Lalu ditinggalkan itu istrinya Hajar dan putranya Ismail karena cintanya tidak mampu dihalangi oleh cinta kepada anak dan istrinya, maka disebut dengan Khalilullah, orang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtalahu bil bala, diuji ketika kita mengaku cinta, kadar cintanya benar apa gombal. Paham Bu? Terakhir, udah ya? Sedikit saja Ustaz. Sedikit saja. Baik. Baik. Dalam menghadapi musibah yang kita hadapi, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Rasulullah Muhammad itu ketika diberikan ujian oleh Allah lahir dalam keadaan yatim, gak punya ayah, 6 tahun gak punya, ibu 8 tahun gak punya, kakek 51 tahun ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Bapak Ibu, semua ini adalah proses perjalanan kehidupan kita. Proses perjalanan kehidupan kita itu ditarbiyah oleh Allah. Kalau pengen sukses, lihat Rasulullah Muhammad. Segitu sekelas Rasulullah Muhammad masih diuji oleh Allah sampai Rasulullah Muhammad menangis dan menuju proses puncak tertinggi sehingga menjadi Rasul dan Nabi. Sampai akhlak Rasul ketika diuji oleh Allah dengan kesabaran sampai dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Muhammad yang patut kita tiru karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Demikian. Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, kami akan sampaikan lagi bahwa nanti di segmen berikut pemirsa, yaitu segmen 4, kami akan buka sesi atau segmen Nasihat Ustadz. Nah di sini pemirsa, Anda bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami yang Anda bisa tuliskan di kolom komentar kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih kembali bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah pemirsa, saatnya kita akan bacakan para pemirsa yang mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar kami, lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita, yaitu memetik atau mengambil hikmah di balik ujian atau musibah yang menimpa saat yang bersamaan. Nah kami bacakan terlebih dahulu atas nama Danze. Danze ini nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Apakah banyak sedekah, apakah pasti akan terhindar dari musibah? Oh ini maksudnya mungkin ketika kita memperbanyak musibah, apakah ada jaminan itu memperbanyak sedekah itu akan menjamin kita terhindar dari musibah? Begitu Ustadz. Iya, baik. Ini juga jadi pesan dari Nabi. As-sadaqah tadfa'ul bala wa tajlibur rizki. Jadi sedekah itu mencegah orang dari bala, dari musibah, dan juga mengundang datangnya rezeki. Nah ini pertanyaan jangan disalahpahamin lagi nih. Bu, masih pilek? Hah? Oh, udah kelar kemarin 2024. Musim ya, lagi pada flu, lagi pada pilek. Kemarin gue sedekah banyak. Masih batuk aja, gitu ya. Kemarin gue udah sedekah, masih meler aja. Jangan-jangan kalau nggak sedekah bengek loh. Ya, jangan-jangan kalau nggak sedekah musibahnya lebih gede. Jadi jangan protes. Bagaimana sih Nabi? Katanya bilang kalau sedekah nggak kena bala, nggak kena musibah. Ini kenapa anak pakai jatuh? Akhirnya tuh kegores dah dengkulnya. Jelek dah anak gua tuh. Ada bekas koreng. Untung dengkul. Coba, jangan-jangan kalau nggak sedekah, palanya kali yang bokes. Gitu ya. Makanya di Indonesia itu selalu bersyukur. Ya, jatuh aja masih untung. Untung. Pala lu doang benjol. Pala benjol masih untung. Coba deh. Nggak ada ruginya. Kenapa? Bisa jadi benjol dapet, pecah kagak. Karena sedekah yang kita keluarkan tadi pagi. Yang kita keluarkan tadi sore. Yang kita keluarkan tadi malam. Yang kita keluarkan kemarin.
Jadi jangan marah, jangan protes, menyikapi apa yang Nabi sampaikan bahwa sedekah itu menghalang kita dari bala, musibah dan mengundang rezeki. Jatuhnya cuman lecet, yang datang satu RW. Bu Haji kenapa? Jatuh di kamar mandi. Nih alhamdulillah ada iuran dari warga. Ustazah Titi ngumpulin, Ustazah Tatu juga ikutan karena Bu Haji anggota majelis taklim. Akhirnya lecetnya sedikit, alhamdulillah. Yang datang banyak, bawa makanan, bawa duit buat ngurut 10 kali, ngurut sekali udah rapi. Tuh kan, alhamdulillah. Tadi pas jatuh marah-marah. Begitu ternyata sedekah itu mengundang rezeki, lecetnya alhamdulillah. Bisa nggak kejadian begitu kita dapetin tuh? Bisa nggak? Terus ibu mau jatuh lagi? Begitu jatuh yang kedua, jangan ditengok, tuman. Disengaja kali tuh. Ya. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, bahkan kadang lewat musibah, ujian dan cobaan, lalu datang rezeki yang besar, itu bisa saja terjadi. Saya waktu ke Aceh, waktu itu ada peringatan tsunami, saya lupa yang keberapa. Kemudian saya lewat satu jalan yang bagus, indah, cakep, pokoknya keren banget tuh jalan. Dibangun, mulus, aspal, beton. Saya bilang kapan dibangun nih? Setelah tsunami datang, lalu pembangunan jadi lancar. Di sana juga banyak rumah-rumah yang dibangun jadi bagus. Masya Allah, luar biasa ya. Itu salah satu hikmah tuh. Kita nggak ada yang suka dengan musibah. Kita nggak ada yang demen dengan kehilangan. Kita nggak ada yang mau dengan kekurangan. Tapi kalau kemudian dengan cara itu Allah menambahi gimana? Kalau dengan cara itu Allah menyempurnakan bagaimana? Kalau dengan cara itu kemudian Allah memberi yang lebih baik bagaimana? Siapa yang suka bercerai? Ada? Nggak ada. Tapi kalau terpaksa kemudian bercerai, dapat laki yang lebih baik. Yeah. Ada yang bilang bukan cuma ada, mau. Cerai direncanain. Kan ada tuh ya, sedih, nggak ada yang mau orang bercerai, nggak ada yang mau orang berpisah. Tapi kalau kemudian terpaksa keadaan datang kepada dia seperti itu, lalu kemudian Allah menggantikan yang lebih baik, bisa nggak? Bisa. Tapi suka nggak? Kok jadi suka? Tadi bilang nggak suka. Baik Ustaz. Begitulah cara Allah ya mencegah kita dari bala, dan begitulah kadang cara Allah mengundang rezeki buat kita yang terbaru. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Solmed atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan untuk penanya selanjutnya itu Bagas Santuy. Wah, ini juga kalau kena musibah mudah-mudahan juga santuy ini orangnya. Kena badai. Ini akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Assalamualaikum Ustaz. Di hari ini banyak musibah. Apakah itu masuk ke kiamat kecil Yai? Fadal Yai. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Para ibu apa? Ada yang berkata ada kiamat kecil, kiamat sugro, dan ada kiamat kubro. Pernah dengar begitu ya? Ya. Kiamat itu digambarkan di dalam Al-Quran dan kita harus mengimani itu kiamat. Amma yatasa'alun anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'al mihada. Kiamat itu wa futihatis sama'u fakanat abwaba, langit dipecah, ya, bintang bertabrakan, gunung-gunung berlari. Kalau kiamat itu gunung-gunung berlari, itu kiamat besar itu. Ya. Apakah musibah yang sering terjadi sekarang akhir-akhir ini adalah merupakan kiamat kecil? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Kiamat itu mudah-mudahan kita tidak bertemulah ya Bu ya, amin. Nah, ini bukan kiamat kecil,
Tapi ini adalah musibah yang sekali lagi yang Allah berikan, musibah banjir, musibah kelaparan, musibah kematian. Siapa sih orang yang mau ditinggal mati? Betul apa betul? Itu musibah yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi sesuatu yang kita benci, boleh jadi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita benci, nggak seneng nih, tapi sesungguhnya itu baik buat kita. Jadi yakinlah setiap musibah itu pasti ada hikmah, pasti. Pasti ada hikmah yang Allah berikan yang itu dirahasiakan oleh Allah. Kalau dikasih tahu nanti nggak jadi rahasia. Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertanya di dalam sumur kepada malaikat Jibril, ibu kenal sama Nabi Yusuf, kenal? Yusuf mana? Yusuf itu punya ayah namanya Yakub, Nabi. Yakub itu punya ayah namanya Ishak. Ishak itu punya ayah namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara 12. Yusuf dimusuhi sejak kecil. Ujiannya Nabi Yusuf. Sejak kecil Nabi Yusuf dimusuhi, lalu saudaranya berkata, udahlah, sejak adanya Yusuf ini, ayah itu lebih cinta kepada Yusuf daripada kepada kita. Akhirnya mereka bersepakat bunuh saja Yusuf. Yusuf mau dibunuh, ada salah satu saudaranya namanya Levi yang tidak tega. Udahlah, cemplungin aja ke sumur, ntar juga mati dewek. Ngerti nggak mati dewek? Cemplungin aja ke sumur, nanti juga mati sendiri. Ternyata di dalam sumur sudah ada malaikat Jibril yang menunggu. Kata Yusuf nanya gini, wahai Jibril, kenapa aku dimasukkan ke dalam sumur seperti ini? Apa kata malaikat Jibril? Karena Allah akan mengangkat derajat engkau ya Yusuf. Engkau akan dijadikan seorang nabi dan engkau akan dijadikan seorang pemimpin. Lihat, musibah, ujian yang Allah berikan akan mengangkat derajat seseorang. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita cintai, padahal itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah berkata gampang-gampang ini kiamat kecil, gampang-gampang ini kiamat, jangan. Dan kita juga yang sedang membina rumah tangga, kalau ada ujian tidak berbenturan pemikiran suami dan istri, wajar. Ya Bu ya. Dan ingatlah, yang Allah berikan jodoh untuk kita, suami untuk kita, seganteng apapun, itu jodoh yang terbaik untuk kita. Jangan kita menyesali apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Dan pemirsa, kita akan kembali buka sesi tanya jawab dan kami akan kembali persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dan kami buka kembali untuk para jamaah mengajukan pertanyaan. Kami persilakan terlebih dahulu Mbak Lydia. Boleh berdiri, silakan Mbak Lydia. Mbak Lydia, oke, nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Wahab, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lebih didekatkan lagi? Ya, Oke. Perkenalkan nama saya Lydia. Saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita meningkatkan keimanan? Kan kita dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar tidak putus asa. Meningkatkan keimanan ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, ya. begitu ya. Baik. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai. Baik, iman itu kan yazid wa yankus. Iman kita itu kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi banyak duit, imannya naik apa turun? Pret. Kalau banyak duit, imannya naik apa turun? Naik, masa iya? Kadang-kadang lupa kita, kalau lagi banyak duit, imannya turun. Kalau lagi banyak musibah, rajin bener ke masjid, betul? Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik dan kadang turun. Maka ketika musibah terjadi pada diri kita, itu bisa jadi Allah menguji kita untuk menguji kadar keimanan kita. Iman itu kan hahuna, adanya di dalam hati. Apakah kita betul-betul imannya itu kokoh, ataukah keimanan kita itu kadarnya akan berkurang? Ya Bu ya. Maka setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, yakinlah semua itu adalah merupakan ujian yang Allah berikan, dan pasti ada hikmah di belakang itu, hikmah yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, apa tadi kedua? Mbak Lydia?
Ya, bagaimana caranya meningkatkan iman itu? Ya, meningkatkan iman tentunya dengan kita banyak melakukan amal-amal soleh. Ya, melakukan amal soleh, banyak kita bertakarub, berintrospeksi diri. Maka siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solihah. Maka hendaklah dia melakukan amal soleh, maka itu jalan yang bisa mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Haji Abdul Wahab, dan berikutnya kami persilakan Ibu Siti Maisaroh. Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Siti Maisaroh dari Format Akhlakul Karimah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Yang saya ingin tanyakan sebelumnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika mendapatkan ujian ataupun musibah, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Pertanyaan saya, apa kategori sabar menurut Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika manusia mendapatkan ujian ataupun musibah, yang pertama yang dilakukan pasti panik, sedih, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal, Ustaz Salmet. Wasta'inu bisabri wassalah. Kita disuruh mohon pertolongan, pertama dengan sabar, kedua dengan sholat. Sabar itu urusannya urusan dengan manusia. Biasanya orang dapat musibah tuh nyala-nyalain tuh, ini gara-gara dia nih. Lu sih pakai ngajak, begini nih akibatnya nih. Ini kalau bukan karena lu nggak begini nih. Lu jangan berisik, gara-gara lu berisik nih, kuping gue nih jadi budek. Lu sih bawel mulu nih, jantung gue jadi copot. Masuk rumah sakit gue, gitu ya. Nih dari siapa nih? SMS, WA, manggil beb, manggil yang, siapa nih? Banting HP-nya, jeder, pecah. Kredit masih 4 bulan, Masya Allah. Nggak taunya temennya laki juga ngerjain. Emang pengen kita berantem, lagi bercanda, ibu serius banget. Kurang sabar, HP hancur, piring pecah, ribut, berantem, sabar. Karena musibah kan di dunia, biasanya musibah itu saling ngaitin tuh. Jatuh, orang disalahin, banjir, yang itulah disalahin, kebakaran, ribut, bercerai, saling ribut nih, nyala-nyalain. Sabar dulu kata Allah, sabar. Tenang. Kita mau ngurus ikan aja tenang dulu. Tenangkan dulu airnya. Itu mau ngurus ikan. Ya. Ini mau ngurus persoalan, sabar. Jangan main tunjuk lo yang salah, lo yang kagak benar, lo yang kagak beres. Gara-gara lo, tenang. Tuh cara Allah menolong kita. Sabar. Jangan saling tuding, saling menyalahkan. Introspeksi dulu, tenangkan dulu hati dan pikiran. Setelah itu baru memohon kepada Allah, minta petunjuk, minta pertolongan. Jadi hablum minan nas terjaga, hablum minallah juga terjaga. Nah sabar dan sholat itu perpaduan pertolongan Allah, hablum minan nas dan juga hablum minallah. Baik, terima kasih Ustaz Solmet. Bersabar bukan hanya diam namun juga menuju proses untuk berubah menjadi lebih baik. Itu yang sampai guru-guru kita. Nah pemirsa tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa hari kelima ini? Masih semangat kan? Ngomong-ngomong udah nyiapin hidangan istimewa buat buka puasa belum? Kalau belum, nah Ustazah punya sesuatu yang istimewa nih untuk melengkapi hidangan buka puasa keluarga di rumah, yaitu Cedea Japanese Katsu. Cedea Japanese Katsu ini ada 2 varian. Ada Cedea Kanikatsu atau katsu kepiting dan ada Cedea Ebi Katsu atau katsu udang. Cedea Japanese Katsu ini rasanya enak, terbuat dari ikan olahan bermutu dengan resep otentik Jepang yang diproses secara higienis dan tersertifikasi halal. Cedea Japanese Katsu ini bisa disajikan untuk berbuka puasa bareng keluarga di rumah. Karena cara penyajiannya praktis, tinggal digoreng. Yang pasti Cedea Japanese Katsu sehat
karena mengandung protein ikan. Teksturnya juga lembut di dalam, crispy di luar. Tidak amis dan pastinya enak banget teman-teman semua. Bisa nih diolah ke berbagai macam masakan. Dan bisa juga untuk dimakan dengan nasi hangat. Masya Allah, pasti nikmat banget kan teman-teman semua. Nah teman-teman semua, tunggu apa lagi? Ayo berbuka dengan Cedea Japanese Katsu. Cedea Japanese Katsu, so tasty, so crispy. Oshine, Cedea ikan olahan bermutu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani dan mendidik kami ketika kami kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan puasa kami ini ya Rabb. Terimalah amalan puasa kami ini ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah engkau tanamkan hidayah ke dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hindarilah kami dari bencana dan musibah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.